الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita kembali dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan kita seberatan selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 94 baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu makruh lah, lain mahrum, lain itu salah tulis. Dan makruh juga salat bacaannya bernyaring dan bergimit pada bukan tempat keduanya. Dan makruh itulah tulisannya mahrum mula tah. Nah itu salah tulis, gantilah makruh mujurnya. Baris ke-9 dah. Dan makruh juga salat bacaannya bernyaring dan bergimit pada bukan tempat keduanya. Jadi maksudnya kita harus tahu dulu yang mana kita sembahyang tuh disuruh banyaring, yang mana bergimit. Nah, sembahyang nang banyaring itu sembahyang maghrib, isya, subuh. Adapun sembahyang zuhur lawan asar itu begimit. Maksud begimit itu kayak ini. Kita baca Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Maksud banyaring itu kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu apabila maghrib, isya, subuh, kayak itu suara itu dikeluarkan sunnahnya. Adapun maghrib zuhur lawan asar cukup kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah itu maksudnya begimitnya kayak itu. Tetap ada suaranya. Adapun benyaring itu maksudnya kada baku ciak kada. Artinya suara tuh jelas, tak luar, suara luar. Nah, banyaring sembahyang maghrib, isya, subuh itu apabila sembahyang sorongan atau jadi imam. Adapun jadi makmum, maghrib, isya, subuh itu begimit aja makmum, imam janang menyaringkan. Adapun sembahyang maghrib, zuhur lawan asar,
makmum kah, imam kah, sembahyang sorongan kah, tetap begimit. Nah, artinya sudah tahu lah sembahyang begimit itu nang mana, yaitu zuhur asar. Maksudnya kita nih bacaan tuh begimit. Sembahyang nang menyaring napa? Maghrib, isya, subuh. Bagi sembahyang sorongan ataupun jadi imam itu nang menyaring. Amun jadi makmum tetap begamat. Maghrib, isya, subuh itu. Laki-laki kah, bini-bini kah, bila sembahyang sorongan maghrib, isya, subuh itu sunat kayak ini menyaringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah kayak itu. Termasuk penyaring itu suaranya tak keluar. Amun bagaimana tuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kayak itu. Lah, jadi amun tapaling itu makruh. Maksud tapaling itu napa? Sembahyang zuhur dan asar seharusnya begamat dibaca nyaring, itu makruh. Sembahyang maghrib, isya, subuh seharusnya begamat, seharusnya menyaring dibaca begamat, itu makruh. Arti makruh tuh kada berdosa bang, cuman kada diketujui, kada disukai Allah Ta'ala, kada disukai Rasulullah SAW. Nabi kita kada katuju gitu nah. Allah Ta'ala kada katuju bila sembahyang zuhur asar menyaring. Nah itu makruh. Sembahyang maghrib, isya, subuh begimit, nah itu makruh. Nah, makruh. Cuma sah aja bang sembahyangnya. Terus dan bernyaring di belakang imam. Ini kisah jadi makmum lah. Ini orang nih jadi makmum, berarti ada imamnya di muka nih. Dan bernyaring di belakang imam selain lafaz amin. Kan bagi makmum nih, terutama sembahyang maghrib, isya, subuh, bagi makmum begimit kelak imamnya Allah namanya nyaring. Nah boleh si makmum tuh menyaring ketika membaca amin imbah imam baca Fatihah di 2 rakaat pertama. Itu aja nang disuruh menyaring. Nang selainnya tuh baca Fatihah, baca tahiyat, baca tasbih waktu ruku, waktu sujud, itu begimit aja. Misalnya imam sembahyang maghrib nih, Bismillahirrahmanirrahim, imam kayak tolak nyaringnya. Tonton imam baca Fatihah, amin. Soalnya makmum nyaring juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mengganggu jamaah yang lain juga, lawan makruh juga. Tapi kalau sampai mengganggu itu yang bisa haram, ada lagi makruh, bisa haram. Nah jadi tapi sembahyangnya sah aja bang, sembahyangnya sah aja, cuman tagawi makruh. Kalau mengganggu orang tagawinya haram, tapi sah aja sembahyangnya, cuman kurang pahalanya. Nah reta amunnya amin, nah itu menyaring si makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin nyaringi apa di imam enggak apa-apa. Kalau sembahyang nang maghrib, isya, subuh, ya kalau di 2 rakaat pertama tuh imamnya membaca Fatihah banyaring. Ketika sampai waladdallin, imam amin juga umbai aminnya tuh dengan aminnya imam. Siapa kau mau umbai aminnya makmum lawan aminnya imam, maka tapa umbai juga aminnya para malaikat, maka dikabulkanlah doa-doanya aja. Karena malaikat tempat juga sembahyang. Bila kita sembahyang berjamaah tuh malaikat tempat juga sembahyang, nyama amin akan juga. Dan memanjangkan membaca tasyahud awal makruh juga.
memanjangkan membaca tasyahud awal. Kita kan tasyahud awal itu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aja gitu nah. Ada jawaban riwayat mengatakan boleh aja buat wa ala ali sayyidina Muhammad. Menges itu berdiri lagi kita ke rakaat ketiga. Nampaknya tahiyat atau tasyahud awal kan sembahyang zuhur, asar ya kalau maghrib, isya itu pakai tahiyat awal atau tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ingin situ ya. Atau ada juga mengatakan boleh aja dibuati wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ingin situ ya. Kalau saya lagi ditambahi sampai innaka hamidum majid itu tahiyat akhir nih toh. Jadi tasyahud atau tahiyat awal itu sampai salawat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdiri lagi kalau senang Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhirtu itu tahiyat akhir nih toh. Nah, jadi jangan ditambahi lagi. Nang tahiyat awal itu cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdiri lagi ke rakaat ketiga. Amunnya menambahi makruh. Makruh. Dan membaca doa sesudah tasyahud awal. Nah, sama iya tuh deh. Imbah tasyahud awal ditambahinya doa apakah? Makruh. Ditambahinya doa apakah? Makruh. Tasyahud awal nih. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aja. Berdiri lagi. Dan tidak membaca surah atau ayat pada 2 rakaat. Itulah bacaannya lah. Itu rakaan mulut lah. Nah, salah tah. Huruf N-nya tuh nah, ganti lawan huruf T. Pada 2 rakaat pertama gitu. Dan tidak membaca surah atau ayat pada 2 rakaat pertama makruh. Jadi nang sunnahnya di 2 rakaat pertama itu sesudah Fatihah membaca ayat atau membaca surah. Contoh misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Di rakaat pertama kita membaca Fatihah ya kala. Sunnat membaca surah. Surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun kah? Di rakaat kedua membaca Fatihah, wajib kita membaca Fatihah. Nah, imbah membaca Fatihah di rakaat kedua itu sunat membaca ayat atau membaca surah Qul huwallahu ahad kah? Nah, di rakaat ketiga membaca Fatihah aja kita. Kada disunahkan baca surah. Di rakaat keempat membaca Fatihah aja kita. Kada disunahkan baca surah. Jadi di 2 rakaat pertama nih nah. Rakaat pertama, rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah. Terserah pian hafal surah apa? Surah Alam Nasyrah kah? Surah Inna Anzalna kah? Surah Qul ya ayyuhal kafirun kah? Qul a'udzu birabbin nas kah? Jadi di 2 rakaat pertama nih, rakaat pertama, rakaat kedua, bila kada basurah yang Fatihah makruh. Tertinggal kana sunnah makruh. Lawan juga sunnahnya buai membaca surah ini jangan antara surah ini lawan surah ini itu bagusnya berurutan. Kada nang tapaling dah. Kan urutannya kayak ini. Qul a'udzu birabbil falaq lah, hanya qul a'udzu binas lah. Misalnya di rakaat pertama sesudah Fatihah qul a'udzu birabbil falaq. Di rakaat kedua sesudah Fatihah qul a'udzu binas. Amun tapaling makruh. Di rakaat pertama sudah Fatihah qul a'udzu binas. Di rakaat kedua sesudah Fatihah qul a'udzu birabbil falaq itu terpaling ngarannya. Kan urutan surahnya tuh. Qul a'udzu birabbil falaq hanya qul a'udzu binas gitu nah. Jangan tapaling. Amun tapaling sahaja pang sembayangnya cuman makruh. Jadi sesuai urutan susunannya yang di dalam Quran tah. Misalnya wadduha kan banyak Alam Nasyrah kalau tah. Jangan Alam Nasyrah itu hanya wadduha.
jangan terpaling. Balam nasyrah misalnya di rakaat pertama, rakaat kedua misalnya sudah Fatihah, wattini wazaitun dah. Nah, jangan wattini wazaitun hanya rakaat nasyrah, itu terpaling. Jadi sesuai urutan. Nah, sembahyang asar kayak itu juga di 2 rakaat pertama sudah Fatihah baca surah. Sudah maghrib kayak itu juga, isya kayak itu juga, subuh kan 2 rakaat aja. Nah, kedua rakaatnya sesudah Fatihah sunnah membaca surah. Sama juga kita sembahyang sunat kah? Sembahyang sunat duha kah? Sembahyang sunat isyraq kah? Sembahyang sunat tahajud kah? Sesudah Fatihah sunat membaca surah. Sunat membaca surah. Jangan ditinggal surah itu. Bila meninggal membaca surah, makruh hukumnya. Dan tidak membaca surah atau ayat pada 2 rakaat pertama, makruh. Dan tidak mengucap takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir berpindah. Kita tuh hendak rukuk, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Dari i'tidal kita hendak sujud bertakbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Dari sujud bangkit ke duduk antar 2 sujud Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Kemudian sujud kedua Allahu Akbar, kita mengucap Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Bangkit daripada sujud kedua Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Berpindah artinya asalnya dari berdiri kan ke rukuk, intiqal itu berpindah. Nah, itu sunat takbir intiqal tuh. Bila kada bertakbir hendak rukuk nih, kada bertakbir tang rukuk hak tagawe makruh, tapi sah aja sembahyangnya. Dari hendak sujud misalnya, kada berpandir, kada mengucapkan takbir, langsung aja sujud, makruh. Jadi sunat bertakbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Adapun yang pamulaan itu namanya takbiratul ihram. Kita hendak sembahyang tuh Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib, pada kalau ditinggal. Bila tinggal batal sembahyangnya. Adapun takbir intiqal ini yang mau ditinggal misalnya sahaja, sembahyang sahaja, jangan makruh. Ya tadi hendak rukuk, hendak rukuk Allahu Akbar, nah tuan bertakbir tuh Allahu Akbar itu bertakbir itu takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah itu lain takbir lah, itu namanya tasmi', mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sunat jopang itu, sunat jopang bila ditinggal makruh juga itu. Jadi bagus digawi sami Allah liman, bagus diucapkan. Nah, waktu kita sujud, bangkit daripada sujud pertama, sujud kedua, bangkit daripada sujud kedua itu kan bertakbir tuh, takbir intiqal namanya. Sunat itu bertakbir itu. Bila ditinggal takbir itu makruh juga, makruh. Dan tidak membaca zikir ketika rukuk. Nah, kan kita rukuk kan, Allahu Akbar, napa zikirnya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Zikir atau tasbih lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Misalnya kada bertasbih ini tuh, kada berzikir ini tuh, sahaja bang, cuman makruh. Aja Allahu Akbar rukun nih, barana aja kayak itu nah. Sami Allah liman hamidah, kada bacaan rukun tadi, makruh. Cuman sahaja rukunya asal bertumaninah aja lah, asal bertumaninah aja. Nah, jadi bagus dibaca supaya gerakan-gerakan kita, gawian-gawian kita sembahyang itu tidak kosong daripada zikir, berisi berataan, berisi. Nah, gawian kita dalam sembahyang tuh, rukuk kita tuh berisi, walaupun sahaja kada pakai tasbih, kan bagus diisi dengan membaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, jangan ditinggal itu, bila ditinggal makruh.
dan tidak membaca zikir ketika ruku', i'tidal. Nah, waktu i'tidal tuh jangan juga kada bacaan. Bila kada bacaan makruh. Kita kan Sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya Rabbana. Nah, Rabbana walakal hamdu kah? Nah, itu sunat dibaca itu. Bila kada membaca itu makruh. Makruh. Sekurang-kurangnya Rabbana walakal hamdu. Nah, itu. Ketika ruku', i'tidal, sujud. Nah, waktu sujud itu apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca juga itu. Bila kada bacaan waktu sujud sahaja sembahyangnya cuman makruh. Dan duduk antara dua sujud ada juga zikirnya. Bila kada dibaca zikirnya makruh. Nah, apa zikirnya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ya Allah, itu dibaca, sunat dibaca. Bila kada dibaca makruh. Dan antara dua sujud, dan tidak membaca doa pada tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir lah, lain tasyahud awal lah. Untuk tasyahud awal tadi sampai salawat aja kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aja, ya Allah, berdiri ya lagi. Untuk tasyahud akhir ini sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sunat ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ya Allah, wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada lagi bacaannya atau tambahannya? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, ya Allah. Sudah kalau kita baca semalam tuh. Nah, sunat itu dibacaan itu. Bila kada dibaca makruh. Makruh. Sahaja bang sembahyangnya, asal ingin salawat aja misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lalu salam sahaja bang. Cuman omong kada ditambahi doa-doa yang sudah kita baca kemarin lah, doa-doa imbat tasyahud akhir itu punya makruh. Pokoknya makruh meninggalkan sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam salat. Pokoknya apa-apa nang di dalam sembahyang itu nah gawe niat sunnah. Bila kita kada menggawe makruh. Halaman 95. Pokoknya apa aja nang dalam sembahyang tuh nang hukumnya sunnah tuh digawe. Bila kita kada menggawe pokoknya makruh. Nah, kayak kunut, doa kunut di sembahyang subuh, ya Allah, itu sunat kelas kunut tah. Kita misalnya meninggalkan kunut, maksudnya kada membaca kunut, makruh. Apalagi nang sunat-sunat dalam sembahyang. Ya tadi kayak membaca tasbih waktu ruku', waktu sujud, waktu i'tidal, bila kada dibaca makruh. Dan ketiadaan sujud atas hidung makruh juga. Jadi kan nang sunatnya tuh bila kita sujud itu, sujud kita nih, berarti sujud itu kan muha kita nih kan ke lantai kala. Nah, nang wajibnya tuh dahi kita nang kita andak di lantai. Nah, hidung kita sunat aja kada wajib. Jadi nang wajib itu dahi, sunat hidung juga dikanakan ke lantai. Walaupun kada mancong di hidung, mun mancong nyaman benar kana lantai, amun pesek paksa na ditikin supaya kana. Amunnya karena aja tuh seandainya dikanakan kana ae ke lantai, cuman kada hakun ninya manganakan hidung ni ke lantai, makruh. Nah, jadi nang wajibnya itu dahi ini jangan tertutup, harus dibuka.
disujudkan karena lantai, kemudian hidung pulang kita karena akan tanah ke lantai hidung kita nih karena akan waktu kita sujud tuh sunatnya tah. Lamun hidung kita nih kita tahani supaya jangan kena lantai, makruh. Hikmahnya lah ciptaan Tuhan tuh bagus saya barataan. Tuhan tuh mah adil aja. Allah Tuhan tuh bijaksana aja. Orang bisi hidung mancung bagus ya. Kalau hidung mancung bungas kelihatan ya kalau. Ada orang hidung pesek kayak ulun ini kada mancung nah. Artinya hidungnya ya kada mancung tuh deh. Hikmahnya napa? Yang pertama dulu kada sombong dulu di hidungan. Yalah. Kada sombong dulu di pintangan hidung nih. Napa di sombongakan pesek juga. Yang kedua dulu bila minum tuh cangkir tuh kada tahalang hidung itu nah. Ya mun orang yang mancung hidung bisa alih itu nah. Paksa cangkir nang halus. Amun cangkir nang ganal bisa masuk hidung. Amun kayak kita hidung pesek nih ganal ke halus kah. Insyaallah banyo tuh kamuntong dulu. Tapi mun orang hidung mancung bisa minum tuh bisa kan hidung banyo bisa lamas. Nah, pulang nih. Nah. Jadi bagus saja ciptaan Tuhan tuh barataan. Kada usah di operasi plastik hidung kita lain artis juga itu ya Allah. Nah jadi syukuri apa adanya ya Allah, ada aja hikmahnya. Memang kita keturunan kada mancung juga nih, kada mancung aja gitu nah. Yang penting kita beriman, yang penting kita Islam ya Allah, yang penting kita penyembahyang. Amun hidung ha mancung moha bungas tapi kada penyembahyang, tapi kada beriman, nah jangan masuk neraka ya Allah. Nah tenang aja orang beriman ini bila kada bungas di dunia nih misalnya tah ada cantik hidung pesek insyaallah bila di surga gina bungas pamungasnya gini di surga mancung putih awak ya Allah. Nah orang beriman ini dan menundukkan kepala saat rukuk itu makruh. Jadi kita rukuk kayak ini kepala kita. Nah, maksud menunduk kepala kayak ini. Nah, itu makruh. Kayak nah. Jadi yang kayak ini nih jangan ke tempat sujud. Namun kayak ini bisa jangan kaget lah. Jadi sunat jangan ditundukkan. Bila ditundukkan kayak itu makruh. Nah, kayak itu. Jangan kayak ini makruh ini tapi kayak nah. Jadi di sini termasuk gawean makruh menundukkan kepala saat rukuk dan menggenggam kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kita sunatnya membuka kolak begini aja. Allahu akbar. Takbiratul ihram kah takbir intikal kah? Kayak ini Allahu akbar beganggam kayak ini kecuali orang dasar kaku tangannya ya harus dibuka kalau dibukanya gini jangan juga dibukanya kayak ini jangan juga rapat benar nah kayak ini pertengahan nah kalau bebinian kan bila bertakbir itu katiak nih betutup kayak ini nah ngini mandaknya tabuka kayak ini Allah pepintangan on bahu pepintangan on bahu berkira-kira nah kalau beginian kira-kira kayak itu kalau nah ini bakantuk kayak ini Allahu akbar kalau lelakian bubuka ketiak nah kayak itu Allahu akbar kalau beginian bakantuk ketiak kalau lakian bubuka. Nah, ngininya mandek jangan terlalu tinggi. Allah, jangan terlalu tinggi. Jangan juga terlalu rendah kayak ini. Allahu akbar. Tapi ngininya nah pepintangan lawan bahu. Nah, pepintangan lawan bahu nah. Nah, Allahu akbar.
Jangan beganggam jar. Bila beganggam makruh. Dan ketika sujud, nah ketika sujud itu tangan kita jangan juga beganggam ya Allah. Kan ketika kita sujud itu kan tangan kita kan berat tuh dengan ini tangan kita kan supaya jari-jarinya menghadap kiblat. Jangan beganggam. Nah beganggam kayak ini. Apalagi kayak ini. Itu kayak push up kayak ini ya Allah. Nah ya. Beganggam kayak ini makruh. Jadi tangannya dilepas gini. Nah, waktu kita sujud itu pun kita mengandak tangan nih nah. Berpintangan dulu bahu kita. Kira-kira apa? Nah, seandainya bahu kita ini gugur, tangan kita kaki berpintangannya ya lawan. Nah, berpintangan. Kadang kayak ini itu kan berpintangan bahu atau kayak ini ya kalau berpintangan bahu. Baru dia tangan kita nih jangan digenggam, jari-jarinya jangan digenggam tapi diurai. Dan menoleh dengan cepat ketika salam makruh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cepat makruh gitu. Jadi santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat apa ini? Nah, kayak ayam tuh menoleh tuh kayak tolak ayam bilang menoleh. Oh ya ayam. Oh ya. Gina, sakit pinggul lo gina. Kita nih kan ibaratnya tuh kayak beper leh. Pinggul nih kita nih kayak beper nah ya kalau walaupun begamat tuh kawajam menoleh nah. Jadi menolehnya tuh santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nang kada usah nang cepet gitu. Makruh. Dan mendahulukan meletakkan kedua tangannya baru kedua lututnya ketika hendak sujud. Makruh juga bagi orang nang kawa, bagi orang nang sehat. Jadi kayak ini maksudnya makruh tuh kayak ini. Waktu hendak sujud nih. Soalnya Allah nah Allah nang suratnya itu lah maksudnya ini. Batisnya itu terus hanya kanan. Ya soalnya nama apa kayaknya Allah. Nah itu makruh tuh. Makruh kalau awal hanya itu dulu hanya tangan. Tapi lamun kurang itu sakit batis misalnya kalau amun kata itu tajukkan. Jadi amun bagi orang kayak itu kayak bapak ada makruh tangan dulu jalan turun. Bisa juga orang ini biarlah asam urat sampai ke sini sampai kalian turun misalnya mau dulu dulu masa kita. Jadi tangan itu dulu hanya turun ada bapak. Ini bagi kita yang sehat saja kalau ada yang turun dulu hanya kedua tangan. Namun kita berdulu tangan hanya lintut padahal kita sehat-sehat saja makruh. Nah, jadi kita kada buruk sangka lawan orang bila orang ada taduhulu tangan hanya lintut baik sangka aja kita mungkin si din ini sakit lintuhut atau asam urat. Nah, lawan yo manggawing itu kada batal kada sembahyang, kada batal kada makruh nih kada batal kada. Nah, jadi sunatnya tuh lintuhut badoholo ya kalau hanyar kedua tangan hanyar jidat ya kalau kita sujud. Nah, itu sunatnya. Nah. Dan meletakkan akan kedua hasta tangannya ke bumi saat sujud itu seperti kelakuan anjing. Ini nah, makhluk ini.
Nah, sujud tuh kayak gini. Anjing tuh ini nah, mantep. Buang kayak gini bangkat nih hastanya nih, lengan nih hastanya. Nah kita angkat ya Allah. Kayak ini nah ini nah. Itu makruh. Kayak anjing ini dia. Inilah anjing itu nilainya mana? Kayak ini ya. Makruh aja bang. Ya sunat diangkatlah, yang hasta ini diangkat, jangan diletakkan di lantai. Makruh. Lawan aja kayak menunjukkan pengoler itu nah. Dan melihat ke arah langit atau atas, melihat ke atas sembahyang ya. Biar atau misalnya mau hanya kayak ini atau mau aja matanya. Nah, ya itu makruh. Mata tuh ke tempat sujud. Tempat sujudnya nah, apalagi lawan kepala-kepalanya menongak ke langit. Nah, aja melihatin apa namanya ringing gara-gara gampang ya itu. Nang lihat nang di bawah atap tuh ngitungi gitu. Tasawuf apa ya itu? Ngitung ini tuh misalnya nah aja. Makruh. Dan meletakkan tangannya atas pinggangnya. Wah, sembahyang apa ini? Kalau langsung aja nih sembahyangnya tangan kayak di atas pusat, di bawah dada. Namun kayak ini tuh nah kayak pinggang apa? Sembahyang kayak apa? Kayak pinggang ini. Oke, dari dalam sembahyang mungkin kayak ini namanya mana pinggang. Dan saya nomor asrapa apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kayak tangan. Tapi orang di hati lah kalau lurus kumpul ke sini waktu pemulihan waktu masyarakat tangan sini kayak gini. Tangan sini gini. Waktu olahraga waktu masyarakat berdirian kayak gini. Oke. Oke. Ya ini ada kayak ini lah. Nah, yang waktu sembahyang kayaknya waktu sembahyang itu kan harus cara sembahyang waktu masyarakat sembahyang. Nah, mana waktu masyarakat kita sambil gara-gara apa? Ya Nabi harus sembahyang. Tapi malah waktu sembahyang ini batal sembahyang gara-gara kayaknya tidak lagi betul batal gara-gara apa? Bagus saya. Kan Bapak, soalnya di dalam masyarakat itu apa isinya? Betul. Pada apa ya? Masa min Allah ya bisa itu doa isinya. Ya Allah, berilah apa yang kami minta daripada pemberian Engkau yang besar. Saya ingat kita sambil masyarakat sambil mengangkat tangan. Kata masyarakat itu bahasa Indonesia isinya itu doa. Menjelang masyarakat itu doa isinya minta kepada Allah. Itu saya. Nak ini budaya. Saya jangan sampai ini. Itu lain ulang misalnya. Dan mencakar ketika sujud seperti burung gagak. Kadidapang itulah. Nah kayak ini nah. Nah, kadidapang itu uyuk. Itu mencakar gitu bang. Tangannya enak. Kadang mencakar itu. Makruh. Dan menoleh tanpa ada hajat itu maksudnya tanpa ada perlu. Kita sembahyang misalnya. Lalu misalnya siapakah lalu? Sapi misalnya lalu misalnya. Mengajar. Itu mencangangi sapi itu menulis itu nah makruh. Mun batal tuh belum lagi mengajar. Lalu sapi orang nampak korban deh. Dalam hati dapat jaka apa daging kurban kayak ngajar misalnya lah.
Kada batal mah, kada batal asal pemandi dalam hati aja. Nah, menoleh gitu nah. Padahal kan perlu juga. Berarti kalau perlu, menolehnya kalau perlu kada makruh. Contohnya kayak ini, atau sembahyang. Lalu dia tahu tabuan atau laning itu naran penyangat itu di kampung kami, tabuan laning. Aja maksudnya menyingkirkan di kumbang atau penyangat kan aja tuh wangi kan tuh ada perlu tuh supaya menyingkir supaya ada diikutnya itu kan apa ada perlu nggak ada perlu apa-apa. Oh iya jangan apalagi dia sampai 3 kali gerak berturut batal 1, 2, 3 tuh batal. Namun masih sekali aja itu nah walaupun berendam belum batal lagi. Ini 3 kali gerak berturut-turut yang batal tuh gerakan pada bukan gerakan sholat gitu. Gerakan yang kada disuruh dalam sholat. Dan berdiri atas 1 kaki. Nah, sembahyang ya dikit kuring itu berdiri dulu. Sembahyang kayak itu. Ini sembahyang kayak itu. Ada bagus kayak dua kaki begitu. Boleh. Mau ada boleh itu pokoknya makruh. Kada bisa. Pokoknya ada itik tuh bila guring tuh berdirinya betisnya sebuting diangkatnya. Nah. Dan melekatkan atau menggatukkan ini merapatkan atau menggatukkan merapatkan kaki kanan dengan kaki kiri bagi laki-laki saat berdiri. Ya Allah, nah, sembahyang lapan benar ini. Amun lelakian kan sekilan bang, sekilan. Amun pembinian tak orang pada sekilan, orangnya pada sekilan. Ya. Jangan kayak ini. Sembahyang makruh dirapatkan batis kanan, batis kiri, makruh. Nah, kecuali ya karena darurat. Contoh sembahyang di higa Ka'bah misalnya sasak benar misalnya orang banyak benar mau misalnya rampit batis kanan batis kiri itu karena makruh ada karena darurat itu. Dan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Namun jika bergoyangnya sampai 3 kali gerak berturut-turut maka bisa jadi batal sholatnya. Namun yang sekali aja beda misalnya tolong berjadi itu beda apa makruh itu amunnya. Nah 3 kali berturut batal semuanya atau bisa juga memutar ke belakang. Nah, kalau 3 kali berturut-turut, namun masih sekali aja, jeda. Atau misalnya 2 kali berkata lagi, ya. So, 2. Nah itu kalau berkata makruh. Kemudian sedikit lagi lah. Dan menyertai atau mengumbai imam pada segala perbuatan. Nah, ini makruh juga. Kurang sembahyang berjamaah. Kan imam dulu rukuk hanya makmum rukuk. Amun ma'imbai makruh. Misalnya nih, ini misalnya imam, ini makmum ya kan. Jadi imam rukuk deh. Allahu Akbar. Hanyar Allahu Akbar. Tolak. Jadi imam sami Allahu liman hamidah. Kaget imam deh. Hanyar
Allah liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar. Hanya Allahu Akbar. Makruh ini. Allahu Akbar. Nah, memberi imam rukuk. Itu makruh. Sami Allah liman hamidah, memberi imam. Imam sujud, Allahu Akbar. Maimbai imam, jangan diimbai. Nang diimbai itu waktu amin aja deh. Jadi imam waladdallin. Nah, imbai amin imam dah. Amunnya nang rukuk, iktidal, sujud, untuk antara kedua sujud kedua itu jangan diimbai imam, tuntungan dulu imam. Sempurna rukuk, hanyar kita makmum di rukuk. Tuntungan dulu imam kaget iktidal, hanyar kita iktidal. Tuntunkan dulu imam sujud deh, kalau kita hanya kita sujud. Nah, amun kita diimbai makruh. Tapi kalau takbiratul ihram diimbai imam batal makmum. Takbiratul ihram itu kan takbir yang pertama tak? Jadi imam. Usalli badal maghribi salasar rakaatin mustaqbil imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar itu takbiratul ihram tak? Itu si makmum itu bila mengimbai bisa batal. Jadi harus berdiri. Jadi imam Allahu Akbar, hanya makmum Allahu Akbar. Tapi mau imam Allahu Akbar, hanya hendak menyambut akdan imam inya Allah. Kadang mengimbai 100% Pak. Imam belum tuntung lagi, barunya sudah Allah juga. Itu bisa kada sah si makmum nih. Nah, kalau takbiratul ihram itu wajib pam si makmum nih badudi daripada imam. Imam dulu takbiratul ihram aja, mau takbiratul ihram. Adapun nang rukuk iktidal sujud ini sunat imam badudi, sunat makmum badudi. Amun mau umbari kada batal Bang, tapi makruh. Makruh. Amunnya lalakian nyaman aja kalau melihat gerak-gerik imam iktidal sujud. Amun babinian Bang, babinian kan badinding. Babinian kawai dangarakan imam. Kan imam tuh bemek aja nih. Bila imam Allahu Akbar, nah bila bar tuh berarti tandanya imam sempurna tuh sudah rukuk. Hanyar rukuk. Kalau babinian ini kadang melihat gerak-gerik imam karena terdinding juga atau karena jauh, cukup dengarkan imam. Suara imam, ya imam Sami Allahu liman hamidah. Itu kan pertanda imam kaget deh nih. Hanya seorang Sami Allahu liman hamidah. Walaupun kadang melihat gerak-gerik imam, cukup mendengar suara imam di mikrofon. Nah, kayak itu. Nah, jadi jangan menyertai, jangan memumbai imam pada segala perbuatan dan ingat situ ya Allah. Dan menggaripukakan jari-jari tangan. Nah, itu sembahyang ini. Nya asal jangan geraknya 3 kali berturut-turut lah. Bisa batal aja. Menggaripukakan tangan nih, batu publiknya pula. Nah, makruh itu. Ini aja yang betul sembayangnya menggaripukakan jari-jari tangan itu. Dan bersandar kepada sesuatu yang apabila sesuatu itu jatuh, maka jatuhlah juga dirinya. Sembahyang bersandar tiham. Boleh benar sembahyangnya bersandar tiham. Seandainya dihilangina, kabar oke. Itu makruh. Ada batal Pak. Saya sembahyang kalau bersandar di tiham. Ada batal pada makruh. Nah ya, sambil bersandar bersandar dulu ya. Seandainya tiham di jatuh, lompat dulu nih ukur. Nah itu makruh. Itulah beberapa pekerjaan makruh di dalam sembahyang yang kita jauhi, kita jangan gawi. Bila menggawi itu kada batal Pak sembahyangnya, cuman berkurang ya pahalanya, berkurang pahalanya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam sore hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan keselamatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم